Detik-detik penangkapan Taufik Hidayat dikutip dari akun TikTok yang bernama Papa Boen 8. Di balik penangkapan Taufik Hidayat, tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan brutal di Bandung, terdapat peran penting mantan atasannya, Dadang Ahyar Ismail 53. Setelah kasus tersebut viral, Taufik yang panik beberapa kali menghubungi Dadang melalui nomor WhatsApp yang berbeda-beda untuk meminta perlindungan. Namun Dadang memilih pendekatan persuasif dengan menekan tersangka dan memberikan dua pilihan, yakni menyerahkan diri secara kooperatif atau terus hidup sebagai buronan, sambil menjaga komunikasi dengan tersangka. Dadang diam-diam berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyusun langkah penyerahan diri. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika Taufik akhirnya bersedia datang ke kediaman Dadang di Ciparai dan menyerahkan diri pada Selasa sore. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi yaudah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga, mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Gitu. Kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah, kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi ya tadi ya Pak Hendi. Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah, akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke, padahal gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah, kebetulan dia telepon lagi, Pak, saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi padahal ikut juga katanya, didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi telepon, padahal masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia menyerahkan diri, saya ikut. Nah, sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, itu kan hasil dari nego. Iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan deh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga.